Pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu bentuk kerjasama yang terstruktur antara dua orang atau lebih yang dibentuk untuk mengelola kegiatan ekonomi dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya, seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan bahan baku, guna menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Tujuan utama organisasi bisnis adalah memperoleh sebuah keuntungan, menjaga keberlangsungan usaha, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pengertian organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang dibentuk oleh negara atau pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan mewujudkan tujuan negara. Organisasi ini tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan bersama. Salah satu contohnya adalah rumah sakit pemerintah. Kembali lagi ke pengertian organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis, ada beberapa tujuan organisasi bisnis, yaitu yang pertama, tujuan pelayanan primer. Tujuan pelayanan primer ini fokus pada pembuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga sangat dipengaruhi oleh pasar atau konsumen yang dilayani. Tujuan pelayanan primer itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu tujuan organisatoris dan tujuan operasional. Tujuan organisatoris adalah nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing individu atau kelompok dalam bagian tertentu perusahaan, produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Tujuan operasional, nilai-nilai yang disumbangkan oleh tiap tahap dalam suatu prosedur kerja di unit tertentu mencakup cara kerja yang efisien dan efektif, misalnya di bagian produksi. Yang kedua, tujuan kolateral. Tujuan kolateral merupakan tujuan dari masing-masing pihak mempunyai tujuan sendiri, yakni perbedaan antara tujuan primer perusahaan dengan tujuan individu atau kelompok. Tujuan kolateral dibedakan dalam tujuan pribadi dan tujuan sosial. Tujuan kolateral pribadi, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam perusahaan. Tujuan kolateral sosial, nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang ketiga, tujuan pelayanan sekunder. Tujuan pelayanan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Contohnya, bagian pemeliharaan dari suatu pabrik sebenarnya tidak memberikan sumbangan secara langsung terhadap penciptaan, distribusi, atau pembelanjaan barang atau jasa, tetapi mempermudah pekerjaan fungsi-fungsi tersebut sehingga kegiatan perusahaan dapat lebih ekonomis. Bagian staf juga menyumbangkan tujuan sekunder dengan memberikan ide-ide kepada bagian operasi dalam organisasi perusahaan. Secara umum, tujuan perusahaan dapat berupa: pertama, mencapai keuntungan maksimal; kedua, mempertahankan kelangsungan hidup; ketiga, mengejar pertumbuhan; keempat, menampung tenaga kerja. Untuk dapat mencapai beberapa tujuan tersebut, maka perusahaan harus pandai dalam mengelola faktor-faktor produksi atau sumber daya yang ada dalam perusahaan. Faktor produksi tersebut adalah 6M: Man, Money, Materials, Machines, Methods, Market. Faktor-faktor tersebut harus dikembangkan dalam kegiatan manajemen dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian atau pengawasan. Ke organisasi publik. Tujuan negara atau pemerintahan dalam organisasi publik. Tujuan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tujuan jangka pendek, 2. Tujuan jangka menengah, 3. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek administrasi publik adalah tujuan yang ingin dicapai dalam waktu dekat, harian, bulanan, atau tahunan, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik, tertib, dan efektif. Tujuan ini bersifat operasional dan menjadi dasar pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. Tujuan jangka pendek administrasi publik: memberikan pelayanan publik yang optimal, menjaga kelancaran dan ketertiban administrasi pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur melalui pembagian tugas yang jelas, menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, menanggapi kebutuhan dan masalah masyarakat. Tujuan jangka menengah.
Tujuan jangka menengah dalam administrasi publik merupakan sasaran strategis yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola organisasi dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun. Pencapaian tujuan ini menjadi penghubung antara visi jangka panjang dan pelaksanaan program pemerintahan, serta berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Tujuan jangka panjang. Tujuan utama atau tujuan ideal tunggal, yaitu tujuan yang tidak pernah dapat tercapai kapanpun. Tujuan ini bersifat abstrak, tidak dapat digambarkan, dan bersifat tetap. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Kesimpulan, organisasi bisnis dan organisasi publik sama-sama merupakan wadah kerjasama yang dikelola dengan prinsip manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi bisnis berorientasi pada keuntungan dan efisiensi, sedangkan organisasi publik berfokus pada pelayanan dan kepentingan masyarakat. Perbedaannya terletak pada tujuan dan orientasi kinerja, namun keduanya memerlukan pengelolaan organisasi yang efektif agar tujuan dapat tercapai.